Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad dan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ada beberapa teman ini di depan saya ini, kita barusan ngobrol-ngobrol. Mereka minta supaya kita bicara masalah jabatan hari ini, tentang jabatan ya. Jadi ngomong-ngomong tentang jabatan ini ya, saya teringat hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan jabatan itu nanti akan menjadi penyesalan pada yaumil qiyamah, terkecuali bagi orang yang mendapatkannya dengan cara yang hak dan menjalankannya dengan cara yang hak. Nah, ini kalau kita melihat ya, hari ini dengan sistem yang bukan sistem Islam gitu ya, artinya sistem kapitalis sekuler demokrasi, saya agak serius memperhatikan persoalan ini ya, karena persoalan negara ya. Karena polisi negara ini kan menyangkut hajat orang banyak gitu ya. Kalau negaranya nggak benar kan rakyat yang jadi korban gitu ya. Makanya saya serius mempelajari, menganalisis dan memperbandingkan semua sistem yang ada di dunia ini gitu. Seperti kita ketahui di dunia ini kan ada 3 sistem ya. Sistem kapitalis sekuler demokrasi, sosialis komunis, dan sistem Islam gitu ya. Nah, kalau kita ngelihat, saya mensitir apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab mengatakan gini, pahami Islam sebelum Anda jadi pemimpin. Nah, konteksnya ini tentu bukan negara yang berdasarkan sistem yang saya sebutkan dua tadi ya, kapitalis sekuler demokrasi atau sosialis komunis ya, tentu sistem Islam. Nah, artinya sistem Islam itu sistem yang datang dari Allah, tentunya sistem yang perfect, sistem paling bagus ya. Ternyata pimpinan, leadernya, kepala negaranya harus orang memahami Islam. Nah, coba kita melihat hari ini ya, kalau kita melihat sistem kapitalis sekuler demokrasi dan sistem sosialis komunis nih, pertama sistem itu adalah sistem rusak gitu. Dan orang yang jadi pemimpin dengan pilihan demokrasi itu kan sistemnya, kalau kita melihat, bukan orang-orang yang betul-betul kredibel gitu ya. Artinya siapapun kalau ada yang mendukung gitu, dia bisa jadi pemimpin gitu. Nah, akhirnya bermainlah politik uang kan. Nah, jadi siapa yang punya modal kuat gitu, ya walaupun dia bodoh dia bisa jadi pemimpin gitu. Itu persoalannya kan. Nah, ini jadi akhirnya apa yang terjadi hari ini kalau kita lihat di negara-negara kapitalis sekuler ini ya terutama di negeri-negeri kaum muslimin yang sangat kita sayangkan ya. Artinya apa? Sudah sistemnya rusak, yang mimpin rusak juga gitu. Nah, efeknya kita bisa saksikan lah dengan terang benderang hari ini ya. Betapa sulitnya kehidupan masyarakat, kehidupan rakyat udah hancur gitu ya. Artinya secara politik mereka terdalimi ya, secara ekonomi gitu mereka udah mengalami kesulitan gitu ya. Pendidikannya juga anda amburadul, moralnya hancur gitu ya. Nah, ini yang karena kita sayangkan gitu ya, sistem di luar sistem Islam itu. Nah, yang kita sorotkan itu orang-orang yang memegang jabatan gitu ya. Orang-orang yang memegang jabatan itu kayaknya dia gembira-gembira aja gitu, padahal dia nggak sanggup untuk memimpin negara. Padahal risiko di akhiratnya kan besar itu ya. Nah, kita bandingin ya, kalau kita melihat ya, pada zamannya Umar bin Abdul Aziz ya, itu beliau itu setiap malam tuh nangis dia. Sampai istrinya Fatimah itu bilang begini, ya Amirul Mukminin, kenapa sih Anda kok tiap malam nangis gitu? Ya, kata Umar bin Abdul Aziz, gimana saya nggak nangis gitu? Saya takut nanti, dia bilang, mempertanggungjawabkan rakyat yang saya pimpin ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti, di akhirat nanti gitu. Kalau saya ini salah ngurus mereka. Nah, padahal kalau kita lihat, cuma tidak salah 22 bulan ya, Umar bin Abdul Aziz itu sebagai khalifah ya, rakyatnya makmur gitu, tidak ada orang yang berhak untuk nerima zakat gitu.
luar biasa. Tetapi Umar bin Abdul Aziz tiap malam nangis gitu. Nah, coba kita ngelihat hari ini di negara demokrasi ini, rakyatnya udah setengah mati gitu ya, udah kacau balau begini. Ya, para pemimpinnya joget-joget lagi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kadang-kadang kita bingung, ini orang ini kemana sih otaknya? Nggak takut ke dia sama Allah. Padahal itu yang saya lihat tuh orang-orang itu ngaku Islam semua itu. Apa Anda nggak ngeri nanti pertama menjawab Anda nanti di akhirat nanti? Astagfirullahaladzim. Nah ini ya barangkali dengan pandangan-pandangan singkat begini barangkali bisa menggugah semua orang untuk berpikir ulang. Jangan kita memisahkan antara dunia dan akhirat gitu ya. Karena apapun yang kita lakukan di dunia ini nanti bakal kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti gitu ya. Nah, alangkah ruginya manusia kalau dunia ini yang apa dikatakan oleh Umar bin Khattab ya, musibah terbesar hidup di dunia ini apabila dunia ini tidak bisa mengantarkan Anda masuk surga gitu. Nah, jadi apa yang message yang ingin saya sampaikan hari ini? Jadi kalau di dunia hari ini Anda jadi raja, Anda jadi presiden, Anda jadi konglomerat, jadi presiden dan jadi raja, ya jadi prime minister, perdana menteri. Tetapi nanti kalau di akhirat Anda nggak bisa masuk surga, sebenarnya Anda hidup di dunia itu musibah. Cuma apa boleh buat, barangkali mereka ini nggak paham dengan Islam ya. Memang tidak dididik dengan baik mengenal Islam itu secara komprehensif gitu ya. Jadi mereka mengenal Islam itu sebagai Islam itu cuma ibadah gitu. Jadi mereka itu kalau udah sembahyang, puasa, naik haji, mereka barangkali bayar zakat, nanti kalau kawin cara Islam, mati cara udah selesai. Soalnya Islam itu seperti itu. Padahal Islam itu sebuah sistem, sebuah way of life. Jadi Islam itu harus apa gitu. Nah ini yang harus kita pahami. Barangkali ini sekelumit bincang-bincang kita dengan teman-teman betulan datang ke rumah saya hari ini. Ya itulah yang kita lakukan. Ya, saya rasa sekian dan terima kasih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.